Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Lembong. Hal itu disampaikan Hakim Tunggal Tupanuli Marbun. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Bernardin Mario. Selamat sore, Bernard. Apa saja pertimbangan hakim saat menolak gugatan pra-peradilan Tom Lembong hari ini? Ya, Andro, betul sekali bahwa tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tupanuli Marbun, memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang saat ini terjerat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang terjadi selama periode 2015 sampai 2023. Dalam pembacaan putusannya tadi, Hakim Tunggal Tupanuli Marbun ini menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Tom Lembong, di mana secara tertulis dan secara tegas kuasa hukum Tom Lembong maupun Tom Lembong sebagai pihak pemohon ini menolak penetapan status tersangka yang diberikan kepada dirinya karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Pertama, dari yang kami catat, penolakan status tersangka ini diminta Tom Lembong dikarenakan dianggap tidak memiliki dua alat bukti yang kuat untuk menjerat Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang terjadi selama periode 2015 sampai dengan 2023. Yang kedua, penolakan status tersangka ini diminta oleh Tom Lembong karena saat penyidikan, proses pemberian keterangan, Tom Lembong ini tidak didampingi oleh pihak kuasa hukumnya dan ia tidak dapat memenuhi hak untuk perlindungan hukumnya dengan mendatangkan kuasa hukum berdasarkan keinginannya sendiri. Justru Kejaksaan Agung memberikan rekomendasi untuk memberikan kuasa hukum dari pihak Kejaksaan Agung. Hal ini yang ditolak oleh Tom Lembong karena menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun melihat dua permohonan yang diajukan Tom Lembong ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa hal tersebut tidak sudah masuk dalam pokok perkara yang saat ini tengah berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun kalau dilihat dalam prosedur penetapan tersangka, ini pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam memberikan penetapan status tersangka terhadap Tom Lembong ini sudah sesuai prosedur. Paling tidak dua alat bukti yang telah diberikan untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur, di mana alat bukti pertama yakni berupa keterangan saksi dan juga keterangan-keterangan alat bukti lainnya ini sudah sesuai dengan prosedur penetapan tersangka. Yang kedua adalah penetapan alat bukti yang sifatnya subjektif, di mana Kejaksaan Agung dinilai sudah memenuhi segala standar untuk penetapan alat bukti subjektif dan sudah memiliki hubungan timbal balik antara alat bukti yang bersifat subjektif dengan kasus yang disangkakan terhadap Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan pada periode pertama mantan Presiden Joko Widodo. Lalu yang kedua, penolakan status tersangka yang diajukan oleh tim kuasa hukum Tom Lembong ini juga tadi tidak dikabulkan oleh hakim dikarenakan kalau dilihat tidak relevan dengan dengan materi pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong. Sehingga dengan dua hal tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Selatan memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan Tom Lembong beserta kuasa hukumnya terkait dengan kasus dugaan korupsi impor gula yang saat ini tengah berlangsung. Andro. Lalu Bernard, apa langkah hukum yang akan ditempuh oleh tim kuasa hukum Tom Lembong? Bernard, lalu apa langkah hukum yang akan ditempuh oleh tim kuasa hukum Tom Lembong saat ini? Ya, Andro. Sejauh ini kami belum dapat mengkonfirmasi langkah apa yang akan ditempuh oleh kuasa hukum Tom Lembong karena setelah pembacaan putusan sidang pra-peradilan ini tadi seluruh tim kuasa hukum Tom Lembong langsung bergeser pulang dan tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media. Justru tadi keterangan yang diberikan datang dari Direktur Penuntutan Jampitsus Kejaksaan Agung Sutikno yang mengatakan bahwa ia sudah memprediksi bahwa hari ini putusan yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Tupanuli Marbun adalah menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Tom Lembong dan kuasa hukumnya. Namun kita akan dan setelah penolakan
sidang pra-peradilan ini. Langkah selanjutnya adalah tetap melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi impor gula dan akan terus mempertebal alat bukti, kemudian akan memanggil saksi-saksi dan juga kemungkinan besar akan memanggil menteri-menteri perdagangan pengganti Tom Lembong selama periode 2015 sampai dengan 2023. Demikian Andro, laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bernardine Mario melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.